standby, lah standby, lah standby. Istirahat dulu. Ayo bantu kawan. Gas, gas. Oke, ngopi dulu kita guys, ngopi. Ini lagi pada nyantai. Hujan guys. Yo, hujan. Lagi nyantai ngopi. Ini kita ada tempat nongkrong ya. Tadi sedikit crash, jatuh karena ada mobil yang kebalik bawa oli kayak gitu. Jadi kita, ya untung motor nggak apa-apa nih. Aman. Oli samping. Gak bisa tulis samping tadi teman-teman. Mantel tidak dibawa. Mantul bapak. Oke. Kan lah, penting gaspol. Oh, gaspol. Oke, mantap. Gaspol. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojazz Official, dimana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi cerita. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini ini kita nggak membahas tentang masalah mesin atau yang berhubungan dengan berhubungan dengan mesin lah pokoknya kayak gitu. Tapi untuk kali ini kita membahas tentang masalah reading ya teman-teman ya, reading dan touring. Jadi ini pengalaman saya teman-teman ya. Jadi si Black malam tadi kan kita reading ya, kita reading itu kurang lebih sekitar, kalau dari rumah saya sih sekitar 4 sampai 50 kilo itu pergi. Jadi pulang pergi ya sekitar kurang lebih ya teman-temannya, karena nggak begitu pasti ya, sekitar 90 kilo lah kalau bolak-balik kayak gitu. Jadi ceritanya itu terjadi kecelakaan mobil yang mengakibatkan itu ada mobil tangki itu minyaknya tumpah ya. Jadi dia bawa oli, kayak oli bukan oli sih, kayak ya oli deh, oli mentah kayak gitu. Jadi tumpah pada di jalan. Jadi pada saat itu karena kondisi malam gelap, kedua minimnya rambu-rambu, jadi terjadilah crash ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa motor yang crash termasuk saya. Untung dari teman-teman nggak ada, aman. Jadi karena kebetulan memang jarak mereka dengan saya itu agak jauh teman-teman. Jadi mereka udah keburu ini lihat rambu-rambu dari polisi ya. Saya kira itu mah razia kan, kirain razia, tapi ternyata enggak, cuman pemberian tahun itu posisinya di tengah teman-teman. Jadi itu dari arah kiri dan kanan itu olinya udah jalan semua tuh di aspal. Jadi kebetulan lihat ada keramaian kayak gitu, saya tuh nggak sempat ini lagi karena dalam kondisi ngejar mereka, jadi jatuh ya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman, jadi lumayan nih si Black, alhamdulillah. Kalau untuk yang lainnya nggak ada tangki, semuanya aman ya teman-teman ya, aman tuh ya. Palingan kayak dikit ini di knalpot dikit, di pad, kalau buat lampu-lampu aman, kiri kanan aman ya, sama di bak mesin juga aman, nggak ada yang lecet. Jadi palingan ini teman-teman nih, spakbor dikit nih, dikit, sama ini pecah teman-teman, stangnya bengkok. Jadi segitiga juga udah kita bongkar tadi,
kita stop dulu teman-teman ya, sholat azan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi azan, jadi kita sebagai umat Islam kita harus menghormati ya teman-teman ya. Jadi kalau saatnya azan, aktivitas tolong dihentikan dan luangkan waktu sedikit untuk kita beribadah ya teman-teman ya. Seandainya pun kita nggak bisa beribadah, setidaknya jangan melakukan sesuatu dulu lah gitu. Jadi ini teman-teman ya, segitiganya nih kena teman-teman. Jadi saya nggak sempat buat video, nggak sempat lihat videonya malam tadi, tapi nanti saya cek lagi di video di handphone apakah masih ada video malam tadi atau tidak. Jadi ini lari ya teman-teman ya, lari ke kanan karena memang rebahnya ke kanan, spakbornya ke kiri, jadi harus dipres karena hari ini hari Minggu nggak bisa, jadi pada tutup semua teman-teman. Jadi di tempat saya ini kalau untuk hari Minggu tuh bengkel kayaknya pada libur, jadi buka kembali hari Senin, jadi kemungkinan kita bakal press nih di hari Senin besok. Jadi untuk saat ini kita ceritakan aja dulu teman-teman. Jadi bercerita kira-kira buat touring reading yang aman itu seperti apa ya teman-teman. Jadi karena dari biar nggak terjadi crash seperti saya, kan lumayan tuh kalau sempat motornya rusak atau apa gitu, aduh keluar biaya lagi, duit. Yang paling penting tuh diri kita ya teman-teman ya, badan kita. Kalau sempat terjadi apa-apa kan kita repot, orang rumah juga repot kan jadinya. Tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa ya, palingan cuman lecet di bagian kaki tangan itu udah biasa ya, namanya anak motor nggak mungkin nggak ada lecet ya teman-teman ya. Jadi oke, mungkin ya kita coba lanjut ini aja teman-teman ya, bahas masalah soal touring dan riding yang aman. Jadi kalau apa ya teman-teman ya, kalau untuk kita ingin perjalanan jauh atau ya lumayan lah buat jalan jauh gitu, jadi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi yang pertama harus kita perhatikan, jadi biar nggak ada kendala, maksudnya itu biar nggak ada kendala di jalan ya teman-teman ya. Hal yang harus kita perhatikan tuh yang pertama dari oli mesin dulu teman-teman. Jadi oli, silakan cek oli mesin masih ada atau tidak. Habis itu perhatikan oli samping ya teman-teman ya. Kalau sempat kita lagi reading atau lagi touring kehabisan oli samping, kebetulan nggak ada tempat jual kan repot. Yang lebih parah itu kalau pada saat kondisi kita kebetulan lagi kencang, kita nggak nyadar nih oli samping habis. Biasanya kan beberapa teman-teman yang lain kan ada nggak pakai ampere ya teman-teman, jadi nggak tahu tuh kondisi oli samping masih ada atau tidak. Bagi yang ada ampere mungkin dia ada indikator nyala ya teman-teman, jadi kalau dia oli sampingnya dia menyala. Bagi teman-teman yang nggak pakai ampere mungkin itu harus rajin-rajin dilihat ya teman-teman. Jadi kalau sempat kering itu repot. Habis itu cek kondisi kampas rem ya teman-teman, itu sangat penting tuh. Jadi kalau mau kita buat jalan jauh, reading yang lumayan jauh ya teman-teman ya, maksudnya itu lumayan lah, jarak 100 kilo atau berapa lah gitu, yang penting jauh gitu. Jadi kita cek dulu kondisi rem jangan sampai ini rem kita depan bocor, begitu ada apa-apa di jalan kita bisa bahaya teman-teman, bisa nabrak. Itu setel rem belakang gimana kondisinya, kalau bila memang disetel dulu ya teman-teman ya, cek kondisi rem depan dan rem belakang. Jadi kedua yang itu berikutnya itu cek juga kondisi oli ya teman-teman ya, oli master minyak rem oli master minyak rem. Jadi cek dulu minyak remnya ada atau tidak. Habis itu cek
kelancaran kopling teman-teman, ini penting juga nih. Jadi kalau seandainya kita jalan tahu-tahu lagi touring atau lagi jalan jauh, apalagi riding lagi enak-enak tali kopling putus kan, aduh gimana. Jadi emang tali kopling nggak bisa kita ini ya teman-teman ya, tapi setidaknya kita mungkin kita lebih, kalau kita cek dulu kita lebih tahu kondisinya itu gimana, atau udah biasanya tuh kalau udah mau putus tuh dia agak berat, biasanya ada serabut-serabut yang kecil-kecil putus. Nah, itu lebih baik diganti dulu teman-teman, takutnya itu putus di pada saat kita touring atau riding. Habis itu yang paling penting juga ini teman-teman, rantai. Jadi di rantai disetel dulu, jangan sampai kendor atau gimana, nanti juga bisa membahayakan kalau sempat rantainya lepas atau putus ya teman-teman. Apalagi tahu owner king ini biasanya kalau bawa motor suka memacu adrenalin ya teman-teman, jadi kecepatan tinggi. Jadi rantai ini perlu. Habis itu apalagi ya kira-kira teman, busi. Jadi busi itu juga penting. Jadi kalau busi ini kan ada bisa kita perhatikan ya teman-teman. Biasa kalau dia mau mati itu atau dia menjelang mati itu biasanya motor susah diengkol kayak gitu. Habis itu sering menyala, habis itu mati. Jadi bisa kita tandai kalau busi ini mau mati ya. Jadi kalau mau kita perjalanan jauh atau touring itu lebih baik businya dicek dulu teman-temannya. Kalau mungkin pemakaian udah lama, alangkah baiknya itu busi kita ganti baru dulu teman-teman ya. Habis itu cek baut nih teman-teman. Jadi kalau baut ini dalam arti kata ya, biasanya kan kita tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau RX King itu biasanya getarannya lumayan ya teman-teman ya. Jadi baut itu kita cek dulu, terkadang ada yang kendor atau apa, kita kecangkan dulu seperti baut roda. Habis itu banyak lah, biar jangan sampai terjadi apa-apa, intinya buat keamanan ya. Kedua nih cek kelahar ya teman-teman ya, cek kelahar terjadi, takutnya nanti kalau seandainya kelaharnya ini oblak bisa ya membahayakan juga. Jadi lebih baik kita cek kelahar, habis itu kita cek lampu seandainya ada yang tidak menyala ya teman-teman. Karena kalau untuk perjalanan jauh atau apalagi perjalanan malam ya teman-teman, itu lampu sangat penting. Jadi cek dulu kondisi lampu. Habis itu ini pada saat setelah kita cek kondisi semuanya, udah kita checklist ya teman-teman, bikin catatan, udah kita checklist semuanya. Habis itu ini yang paling penting juga nih saat berkendara teman-teman. Jadi saat berkendara itu jadi kita harus memahami juga nih teman-teman. Jadi itu kalau pada saat kita mau jalan itu yang paling penting itu kita perencanaan dulu teman-teman. Ini kita kumpul, kita perencanaan kemana, tujuannya gimana, agar enggak ini ya teman-teman ya. Terkadang kita touring itu suka bingung mau kemana nih, jadi lebih baik kita perencanaan dulu. Oh udah kita janjian di sana, itu lebih mantap. Habis itu jangan lupa nih juga teman-teman membawa surat kendaraan pada saat riding touring. Jadi surat kendaraan itu penting teman ya. Jadi udah kita cek kondisi mesin dan lain-lain. Ini sekarang kita termasuk di bagian udah jalan teman-teman ya. Jadi surat itu jangan sampai lupa, soalnya nanti takutnya nanti ada atau kecelakaan atau apa atau gimana, atau terjadi razia. Jadi kita membawa surat motor, identitas kita jangan lupa juga teman-teman ya, KTP dan lain-lainnya pada saat kita touring atau riding. Habis itu jangan lupa juga helm juga teman-teman, itu penting tuh helm, biar kita terhindar dari yang namanya aman dari yang namanya kecelakaan. Tapi jangan kita kecelakaan ya, tapi setidaknya kita proteksi dulu teman-teman. Jadi sebelum terjadi kita lebih baik memberikan perlindungan. Habis itu pada saat riding atau touring itu penting juga nih teman-teman, patuhi rambu-rambu lalu lintas teman-teman. Jadi jangan sampai
ugal-ugalannya teman-teman ya, karena terkadang banyak saya lihat itu anak-anak motor pada tidak taat rambu-rambu lintas ya teman-teman, karena rambu-rambu lintas itu penting kita patuhi untuk keselamatan kita juga, jadi kita bisa sampai tujuan dengan aman, karena tujuan kita touring, kita riding itu buat happy ya teman-teman ya, bukan untuk celaka gitu, bukan untuk celaka. Jadi apa, kalau kita seandainya setelah jalan itu kita harus ini juga ya teman-teman, mengerti tentang soal kode-kode dari kapten. Jadi pada saat ini cerita pengalaman pada saat kita touring ya teman-teman, jadi kita harus pahami dulu nih kode-kode dari kapten. Jadi ada banyak kode-kode yang dilakukan oleh kapten atau teman yang di depan kita tuh, agar kita terhindar juga yang dari yang namanya kecelakaan ya teman-temannya. Contohnya ada lobang, boleh menyelip atau tidak, seperti itu banyak. Jadi nanti kalau soal kode-kode nanti kita teman-teman bisa lihat di video-video teman-teman kita yang lain ya, dari channel-channel yang lain itu banyak yang membahas tentang masalah kode-kode teman-temannya. Jadi kode-kode itu penting untuk kita pahami kalau kita mau reading rame-ramai atau touring rame-ramai teman-teman ya, jadi kita bisa aman. Habis itu ini membahas juga cara menyalip yang benar ya teman-teman ya. Jadi terkadang pada saat kita reading atau touring itu kan banyak tuh kita melampaui atau touring sendiri atau reading sendiri atau ramai-ramai. Jadi kalau seandainya kita tahu cara menyalip itu yang benar, insya Allah kita aman ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau soal untuk menyalip ini, kalau pengalaman saya, bagi saya teman-teman ya, jangan pernah ragu. Jadi kalau kita mau nyalip mobil atau menyalip kendaraan itu jangan pernah ragu, karena kalau ragu itu biasanya berbahaya teman-teman. Jadi kalau mau gas ya gas, kalau mau nggak nyalip ya tenang aja dulu, menyampai kondisi aman baru kita salip teman-teman. Jangan sampai ragu disalip atau enggak, itu biasanya bisa menyebabkan kecelakaan ya teman-teman ya. Habis itu apalagi teman-teman nih, jangan menyalip di area tikungan. Nah itu juga bahaya teman-teman. Jadi kalau kita ini kalau bisa jangan menyalip di area tikungan, karena pada saat kita menyalip di area tikungan itu biasa kita nggak kelihatan lawan ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kondisi contohnya malam ya, biasanya malam itu kalau di tikungan itu lawan kelihatan teman-teman, karena ada cahaya dari sebelah sana. Tapi kalau pada saat siang hari kalau bisa memang jangan sampai menyerap di tikungan ya. Tapi kalau memang kondisi aman, dirasa aman, silakan. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman ya kalau soal di tikungan. Habis itu menyalip di tanjakan. Nah itu di tanjakan juga bahaya teman-teman, banyak terjadi kecelakaan karena kita nggak kelihatan lawan di depan pada saat kita menyalip di tanjakan. Apalagi pada saat posisi kencang, tahu-tahu setelah kita menyalip ada lawan di depan, kan bisa sangat berbahaya teman-teman. Jadi kita hindari, kalau bisa kita mau aman ya teman-teman, jangan sampai menyalip di tanjakan. Habis itu apalagi teman-temannya, ini kita bercerita tentang pengalaman ya teman-teman ya, pengalaman saya. Mungkin banyak senior lagi yang udah touring kemana-mana itu lebih banyak lagi mungkin ilmu yang bakal diberikan pada kita. Jadi kalau saya ini cuma sekedar yang saya ketahui aja teman-temannya. Jadi ada beberapa poin tadi. Jadi habis itu kalau soal menyalip ini sebenarnya tentang feeling teman-teman ya. Feeling kita tuh jangan sampai gimana ya, itu kita tahu kemampuan motor kita tahu kendaraan kita mampu atau tidak menyalip. Jadi feeling itu sangat penting ya teman-teman kalau dalam saat kita menyalip mobil. Jadi jangan sampai juga gimana ya, pikiran apalagi lagi banyak pikiran itu jangan sampai teman-teman. Jadi kita harus fokus. Jadi feeling tuh harus tepat kalau saat dalam menyalip. Habis itu jangan terlalu teman-teman ya,
jangan terlalu dekat. Jadi seandainya kita tuh mau menyalip, jangan terlalu dekat posisi kita sama kendaraan yang di depan, karena itu juga berbahaya. Banyak gimana ya, pada saat terlalu dekat itu terjadi apa, dia rem mendadak kan, kita juga jadi kena ya teman-teman. Jadi kita jaga jarak dulu, jaga jarak, habis itu lihat kondisi udah aman, baru kita bisa potongnya teman-teman ya. Habis itu setelah kita jaga jarak, apalagi ya teman-teman ya, mungkin soal setelah jaga jarak, mungkin saya rasa cuman itu ya teman-temannya dari saya ya teman-teman ya. Yang paling penting, yang sangat penting lagi itu jangan lupa kita berdoa. Jadi sebelum kita mau reading, mau touring itu jangan lupa sampai jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman, yang menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman, karena itu sangat penting. Jadi mudah-mudahan dengan kita berdoa kita diberi keselamatan. Habis itu jangan lupa kalau memang berangkat dari rumah kasih tahu orang tua, karena semoga nanti didoakan bisa selamat sampai tujuan pada saat touring jauh ya, atau reading ya. Kita pun pergi, kita kalau bisa kasih tahu orang tua kalau terjadi apa-apa tuh enak teman-teman. Jadi kita bisa ini, karena kebanyakan kasus itu kalau kita pergi gimana gitu, jadi kalau terjadi apa-apa kan repot, karena doa orang tua itu juga sangat penting ya teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kita berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Bila terdapat kesalahan atau penyebutan sesuatu, saya mohon maaf, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.